Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat, shalom. Senang sekali kita boleh terkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Philip Sanger yang baru pertama kali bergabung dengan kita. Semoga kita dapat sama-sama beribadah kepada Tuhan dan menikmati lawatannya. Mari siapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini yang telah kami lewati. Hari-hari Engkau telah pelihara Tuhan, dan kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Juli. Kami percaya itu semua hanya karena berkat penyertaan-Mu. Amin. Tuhan, saat ini kami datang kembali terkumpul di tempat ini karena kami rindu untuk sekali lagi dilawat oleh jamahan-Mu, dilawat oleh Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu membebaskan kami dari belenggu-belenggu, Roh-Mu memulihkan kami. Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji, untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini, kuasai atmosfer di tempat ini Tuhan, agar benar-benar ibadah ini mengandung kuasa, mengandung pemulihan, mengandung janji-janji-Mu Tuhan yang dapat kami bawa. Kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sembah Tuhan.
Katakan Tuhan, hadirat-Mu penuhiku, hadirat-Mu yang kuperlukan Tuhan. Engkau menjamah hati kita, menjamah hati kita. Dan aku langsung menambahmu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, menyembahmu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Tiba saatnya kita datang untuk memuliakan nama Tuhan. Yang memuji Tuhan, kita kasih tepuk tangan. Semangat dong saudara, kurang semangat. Katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat? Oke, kalau gitu kita lanjut. Hari ini kita rasa bahagia, amin. Coba kumpul bersatu sebagai satu tubuh dalam Kristus. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Mari kita tangan kiri kanan coba berpandang katakan kau sahabatku kiri kananmu. Kau saudaraku, haleluya. Masih siap untuk berjamin buat Tuhan? Amin. Haleluya. Mari berikan tarian yang terbaik buat Tuhan. Jangan malu-malu saudara. Oh betapa indahnya, hey hey, dan betapa eloknya, hey hey hey, dengan saudara seiman.
Haleluya. Ada yang cek. Ada yang mau bersaksi? Hah? Hah? Ada? Cilili? Ya? Oke, diundang ke depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Halo. Bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi betapa dahsyat hebatnya Tuhan yang kita sembah. Dia benar-benar hidup dan berkuasa. Tentunya bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, seperti saudara-saudara semua mengetahui, hampir sebulan yang lalu rumah kami terbakar. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan tetap pelihara. Amin. Haleluya, sungguh dahsyat Tuhan itu. Secara manusia, saudara, ada kesedihan, ada kesusahan, ada penyesalan, ada kesesakan. Tapi di balik semua itu saya belajar bahwa Tuhan itu memang sungguh dahsyat. Pertolongannya tidak pernah terlambat, kasihnya tidak pernah berkesudahan, penyertaannya, pemeliharaannya, pokoknya tidak terhilang, saudara. Puji Tuhan. Dan sebagaimana kami diumpamakan dari bubuk, dipindahkan Tuhan ke istana. Haleluya. Dahsyat. Sekalipun kami tidak bisa memiliki sebuah rumah yang mewah, yang indah, tapi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Di sana kami tinggal merasa aman, merasa damai karena ada Tuhan Yesus tentunya, ya. Dan sebagaimana saudara-saudara mengetahui, isi rumah itu kosong. Lemari kami dari dos. Dan semuanya itu hanya berkat dari Tuhan lewat orang-orang yang mengasihi kami. Amin. Dan puji Tuhan, saudara, beberapa hari yang lalu ini kita cucu bilang begini, aman, orang memang pamahnya kasih yang sobat bivi. Haleluya. Dia coba bivinya masalah. Ya masalah. Kalau mau pakai itu baju, angkat ke kipas-kipas baik ke bivi lagi. Puji Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Sebagaimana itu firman termeterai, saudara. Mungkin ada pengertian lain. 1 Korintus 2 ayat 9. Kemungkinan ada pengertian yang lain, tapi bagi saya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak terpikirkan oleh pikiran, dan yang tidak pernah terlintas di dalam hati, itu yang Tuhan siapkan bagi saya. Puji Tuhan. Tadi pagi kami belum sempat berdoa, masih agak gelap. Tadi ada telepon Mbak Bunyi, yang mana itu lemari dari Gorontalo 2 biji dikirim dan sudah tiba. Sudah siapkan 2 lagi, bukan cuma 1. Dahsyat. 1 sama bukan cuma 2 lagi bukan kasih. Haleluya. Orang dua pun sempat berdoa, baru ada jalan ke sana kemari memuji Tuhan, menyembah Tuhan lagi. John, itu lemari Tuhan sobat tunggu di atas sana di road. Jadi kau John datang ambil John. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau orang benar-benar melakukan itu firman
biasa orang Tuhan itu. Memang sungguh dahsyat. Tuhan paling tahu apa yang orang perlukan. Jadi saudara, orang melayani Tuhan dengan setia, taat dan takut akan Tuhan. Sekarang manusia sudah takut Tuhan, so takut corona. Mau keluar rumah so takut. Bukan Tuhan yang orang takut, karena Tuhan yang mengendalikan sisi dunia ini. Cuma lagi itu virus corona aku takut. Yang perlu takut. Kalau orang setia melakukan firman Tuhan, Tuhan akan jaga. Itu firman Tuhan di dalam Mazmur 91 akan termeterai. Tuhan akan menjaga orang, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jauhkan dari malapetaka, bala sampah. Jadi tidak perlu takut dalam hidup ini. Saudara, secara manusia, ada kakak saya, mungkin banyak orang so tahu, orang-orang yang berkecukupan bahkan berkelebihan. Satu hari, kurang lebih 2 minggu lalu, dia bertelepon, "Lem, ada di mana? Di Taas. Kerja apa?" "Ya, enggak ada kerja apa-apa." "Oh, kalau begitu mana dia pergi di rumah duka? Karena sedekat kondisi itu di Palampa." Jadi kita kok takut jangan pergi di rumah duka. Nah, jadi kita bilang begini, Cik, kalau takut pergi di rumah duka, orang lainnya pernah rasa takut. Kalau Cik takut, tentu orang lain pun rasa takut. Siapa di situ takut mau mengutus kita dan pergi. Kita bilang, "Ya sorry Cik, bukan kita tidak suka. Kita lebih senang pergi di rumah duka daripada di rumah pesta. Tapi untuk saat ini, kita renungkan di saat kita mengalami musibah, ya ada satu orang keluarga yang datang melihat kita. Kita tidak perlu menipe bantuan secara materi, finansial, kita tidak butuh. Kita butuh itu menipe perkataan, menipe ucapan. Karena ucapan itu adalah sebuah doa yang memberi kuat, memberi semangat, support dalam kehidupan kita. Tapi ternyata mana? Yang ada. Jadi sorry untuk saat ini kita belum stono, belum mau ke sana kemari. Nah, oh iya begitu dan, oh iya no. Haleluya saudara, mentang-mentang dia orang kaya, dia mau utus orang yang orang bilang yang tidak punya apa-apa. Belum tentu punya kekayaan menjamin, toh. Biar punya kaya kalau tidak ada damai sejahtera, apalah artinya memiliki kekayaan. Cuma kau bisa nikmati sesaat, tapi kekhawatiran, kecemasan, kesesakan datang silih berganti. Ente rumah baku dapat yang keluarga seni mau. Waktu tepe rumah tabakar, nah ada yang mau datang, takut corona. Dia bilang sekarang so ganti dan, so bukan Tuhan yang takut, so takut tuh corona. Haleluya. Dia bilang Ci, nggak usah takut ini hidup. Kalau waktu so mau mati, kapan saja bisa mati. Bukan karena corona, karena takut. Jadi hati-hati orang penakut, cepat mati. Haleluya. Puji Tuhan, apa ada sisir-sisir yang. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Tuhan sudah memberi apa yang saya mau. Dan saya percaya ke depan lagi nanti Tuhan pasti akan menyiapkan apa yang aku perlukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kasih sungguh kesaksian yang sangat menguatkan buat kita. Dan saat ini kita akan segera masuk dalam pembacaan firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan Tuhan, satukanlah hati kami Tuhan, satu dalam kuasa-Mu, agar kami layak disebut sebagai tubuh Kristus yang semakin disempurnakan untuk menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus.
bersaudara, biar kami satu, biar kami satu. Seperti kau Bapa satu, dunia lihat kami dalam kami. Jadikan kami sehati, biar kehendakmu jadi Itu doamu Tuhan Yesus, supaya kami menjadi satu. Nyanyian yang kami nyanyikan adalah pernyataan iman kami Tuhan, supaya kami menjadi satu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa maksud firman-Mu, apa maksud doamu, supaya kami menjadi satu. Biar Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberi hikmat, Roh Kudus memberi pengertian, kewahyuan, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan tentang kami semua harus menjadi satu. Kami berjanji untuk semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Saya baca ayat 20, kekasih-kekasih Tuhan membaca 21, ayat 23 kita baca bersama-sama.
ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Anda, supaya mereka percaya bahwa Engkau adalah Yesus. dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Bapak yang kasih, saya percaya bahwa bicara tentang kesatuan 10 tahun terakhir ini, 1 dekade ini, itu hangat saudara, dibicarakan, disampaikan, bahkan banyak hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin gereja, banyak hal yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan untuk menggalang kesatuan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat sama-sama 10 dekade ini, 10 tahun terakhir ini, 1 dekade ini, yang kita lihat, mari kita perhatikan banyak usaha dari pendeta, hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh agama Kristen, supaya terjadi kesatuan. Tetapi perhatikan, bukan kesatuan yang terjadi, malah perpecahan yang terjadi. Ya sekarang, banyak gereja pecah. Ya kan? Banyak gereja terpecah belah, Bapak Ibu yang terkasih. Padahal sudah didengung-dengungkan menjadi kesatuan, harus menjadi satu. Doa di mana-mana menjadi satu. Gereja malah terpecah-pecah, cuma karena bicara ketidakpuasan atas struktur kepemimpinan. Gereja pecah cuma karena Baku Rampas mendapat aset gereja. Halo. Wow, ada satu gereja yang besar Bapak Ibu yang terkasih, sampai di pengadilan, sampai keluar di medsos Bapak Ibu. Kenapa? Cuma gara-gara Baku Rampas. Siapa mau jadi ketua sinode? Siapa mau jadi gembala? Wow, kacau punya Bapak Ibu. Kenapa tidak bisa menjadi satu Bapak Ibu? Karena yang saya bilang begini, selama kita berusaha menjadi satu dengan caranya kita, dengan maunya kita, kesatuan tidak akan pernah terjadi. Malah hari-hari ini, termasuk saya juga pernah melakukan itu. Saya pernah memberikan statement seperti ini. Banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan juga mengatakan begini, kalau orang bersatu, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Halo, sekarang setuju? Setuju? Ya. Kita mau bilang jangan dulu setuju. Kenapa Bapak Ibu? Kita memang dulu, kita belum tahu firman, tiap orang, tiap pendeta bilang, orang mesti bersatu, supaya kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Kita berkarya kuat-kuat, amin! Wah, amin! Tapi setelah saya belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata salah. Bukan karena orang bersatu, kemuliaan Tuhan jadi. Halo, bisa kita Bapak Ibu? Coba kita buka sama-sama. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari Yohanes 17. Ayat 22. Yohanes 17 ayat yang ke-22. Karena itu hari ini, karena banyak pendeta, banyak pemimpin gereja, banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengerti firman Tuhan, berusaha mau bersatu, tidak bersatu. Nggak jadi Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena punya pola yang salah, karena punya prinsip yang salah. Orang bersatu
baru kemuliaan Tuhan jadi. Padahal Tuhan tidak ajar begitu. Ayat 22 kalau baca sama-sama. Yohanes 17, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya apa? Halo? Halo? Sekarang kalau tolong baca ayat ini, kira-kira betul enggak? Kalau tolong bersatu, maka kemuliaan Tuhan akan nyata. Salah. Kamu balik. Mesti ada kemuliaan Tuhan dulu. Kemuliaan Tuhan itu yang membuat Tuhan jadi satu. Halo. Dan karena itu firman Tuhan, Bapak Gembala di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 itu perlu ada 5 jawatan dalam gereja Tuhan. Perlu ada rasul, gembala, penginjil, guru, nabi. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya apa? Supaya jemaat bertumbuh menjadi dewasa, punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus, kedewasaan penuh dalam Kristus. Karena selama ini di gereja paling banyak cuma gembala tubarol. Rasul, nabi, penginjil nggak pernah. Halo. Karena itu orang di sini biar cuma sadiki, kamu mengucap syukur. Di jawatan mulai ada syukur, ada si Dewi, ada Pak Victor, amin. Lengkap Bapak Ibu. Jadi walaupun kecil, tapi 5 jawatan ada. Daripada gereja besar, kalau 5 jawatan tidak berfungsi, mau jadi apa tuh jemaat? Pendeta datang, woi, bersatu kemuliaan Tuhan nyata, amin. Jemaat dapat bikin bodoh, satu bikin bodoh, pendeta bikin bodoh. Halo. Karena itu untuk supaya jemaat itu lengkapi, supaya jemaat bertumbuh menjadi dewasa, jangan cuma gembala jaga berbicara. Kadang-kadang nabi mesti jaga berbicara. Nabi bekerja apa? Nabi bekerja bukan togol. Karena itu banyak kali nabi yang disukai. Kalau dia bahwa keras ke bahwa singgung-singgung orang. So mesti lagi itu, amin. Jangan cuma memakai yang sedap-sedap. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan ku hajar. Halo, amin. Karena itu Bapak bilang kasih, perlu ada nabi, perlu ada guru yang mengajar, perlu ada gembala. Gembala itu tugas apa? Kalau ada jemaat meraju, gembala bekerja. Siapa? Gembala membantu. Amin, Bapak Ibu. Perlu ada penginjil. Penginjil apa? Woi, bertobat. Ada penginjilan, BCBC KKR. Bapak semua penginjil punya ada gembala, ada penginjilan pelepas, nyana mau berkembang jadi macam bertobat. Amin. Karena itu 5 jawatan perlu. Karena itu saya percaya orang di sini biar cuma sadiki, masih 5 jawatan ada. Sampai berkata dengan perjuangan Pak, angkat tangan. Ya tuh, kalau pikir sama sokot jawab ini, Tapi sekarang yang saya mesti bilang begini Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini Tuhan mulai pakai yang namanya faceless generation, generasi tanpa wajah. Generasi siapa? Generasi yang orang tidak kenal. Pasal pada yang jonjok dan namun siapa sudah? Tapi pemakai Tuhan sempurna. Amin. Amin. Nanti orang boleh nanti siapa sudah tulis di Patras? Wah. Tapi sekarang mulai munculkan generasi faceless generation, generasi tanpa wajah, generasi yang tidak dikenal. Tapi waktu menyampaikan firman Tuhan, wow. Kadang-kadang dapat lihat mas, kalau dia bawa kita diberkati. Halo. Amin, Bapak Ibu. Hari ini yang saya mesti bilang bahwa gereja Tuhan hari-hari ini itu kemuliaan Tuhan itu mesti nyata di hidup kita. Ayat 22 setelah diceritakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama
seperti kita adalah satu. Banyak kali orang berpikir, termasuk kita juga dulu, kalau bicara menjadi satu itu, oh berarti semua gereja sudah jadi satu. Sudah ada gereja Betel Indonesia, sudah ada gereja Pantekosta di Indonesia, sudah ada gereja Geming, sudah ada gereja KJPN, sudah ada gereja Gempu, sudah ada gereja Betani, gereja Advent Katolik, sudah tidak ada. Cuma ada satu gereja Tuhan. Kita berpikir seperti itu. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, ternyata bukan masalah berapa banyak organisasi supaya menjadi satu. Bukan itu maksud Tuhan. Bukan itu maksud Tuhan. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu yang berkasih. Terang lihat sama-sama. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka apa? Sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Menjadi satu artinya apa, Bapak Ibu? Menjadi satu artinya apa? Standar persatuan itu apa? Bukan orang pakai baju semua sama, seragam, dompet persatuan bagus, dompet seragam, sinus, lo mantap semua. Bukan bicara itu, bukan tentang keseragaman. Kesatuan bukan tentang keseragaman. Tetapi Yesus bilang begini, seperti aku dan Bapa adalah satu. Bahkan dikatakan begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama seperti kita adalah satu. Sama seperti Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu satu. Satu artinya itu apa? Maksudnya satu di situ apa? Apakah Tuhan Yesus pakai baju dan semua sama dan Bapa dan enggak, bukan itu Bapak Ibu. Saya belajar menjadi satu, artinya begini Bapak Ibu. Ada ketergantungan satu dengan yang lain. Menjadi satu artinya begini. Orang bukan semua gereja gabung menjadi satu. Memang akan terjadi seperti itu. Tapi yang paling utama, perhatikan baik-baik dikatakan, dan aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi yang membuat kita jadi satu yang bagaimana Bapak Ibu? Bukan orang semua kita kumpul menjadi satu, bukan itu. Saya belajar begini Bapak Ibu. Kita menjadi satu, artinya Yesus bilang begini, sama seperti kita adalah satu. Bagaimana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bagaimana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Coba buka di Yohanes 5. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Perhatikan kata-katanya Yesus. Yesus bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku melihat apa yang Bapa kerjakan. Kemudian kita lihat juga di Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16. Kita lihat mulai ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13.
firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, dia itu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu, memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, luar biasa. Yesus bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dari diriku sendiri, tanpa aku melihat apa yang Bapa kerjakan. Kemudian Yesus bilang, nanti Roh Kudus datang. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang Roh Kudus dengar dari aku, itu yang Roh Kudus akan beritakan kepada kamu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada saling tergantungan satu dengan yang lain. Kalau kita mau bilang, ada gaya hidup saling, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada gaya hidup saling. Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang Roh Kudus dengar dari Yesus, itu yang Roh Kudus bilang. Apa yang Yesus lihat Bapa kerjakan, itu yang Yesus lakukan. Di Yohanes 14 ayat 10, coba kita buka Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan apa? Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi saudara, mari kita belajar bagaimana Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kalau kita mesti bilang begini, mereka ada ketergantungan, ada kerjasama satu dengan lain. Bicara menjadi satu, bukan bicara orang semua menjadi sama, menjadi seragam. Tompe rambut jadi satu, DP model, tompe baju juga jadi satu, DP model, DP warna juga satu, ya kan, tompe sepatu semua nike, ya kan, oh satu semua. Bukan bicara itu Bapak Ibu. Halo. Tapi bicara menjadi satu artinya begini. Orang belajar dari Yesus, orang menjadi satu. Kalau orang baca di Yohanes 17 tadi, ayat yang ke-22, sekali lagi kita lihat sama-sama. Dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Standar kesatuan yang sempurna, ayat 23 coba tolong baca. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka apa? Sempurna apa? Menjadi satu. Jadi Tuhan mau ada kesatuan yang sempurna. Kesatuan yang sempurna yang bagaimana? Seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi kita mesti ulang-ulang membilang bahwa bicara kesatuan bukan bicara tentang keseragaman, bukan kita bicara model yang sama, bukan kita bicara cara yang sama, tapi bicara menjadi satu. Kalau Bapak Ibu baca di versi yang terbaru, kalau Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab di Sabda atau di Esword, di terjemahan sederhana Indonesia juga begini, supaya mereka menjadi satu dengan Bapa, seperti aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Menjadi satu di sini, Yesus mau tekankan begini, betapa kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Menjadi satu artinya begini, memiliki keintiman.
berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus, Roh Kudus, Bapa itu berjalan dalam satu kesatuan yang sama, pikiran yang sama, kemauan yang sama, perasaan yang sama. Bapak Ibu, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Yesus katakan, aku tidak melakukan dari diriku sendiri, apa yang aku lihat Bapa kerjakan, itu yang aku lakukan. Menjadi satu, Bapak Ibu. Yesus mau adalah kita punya gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita baru mengerti ini, Bapak Ibu. Karena selama ini kita juga punya hasrat yang kuat. Bersatu. Coba lihat Bapak Ibu. Gereja-gereja, berbagai macam cara. Nah, 3 induk gereja besar yang tadinya dari 2 sekarang sudah jadi 3. Ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia, baru ada PGPI, Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia, sudah tambah 1, Persatuan Gereja Injil Indonesia. Sudah di 3 Bapak Ibu. Harusnya 1 juga, PGI. Kenapa? Karena mereka punya konsep yang salah, minta maaf Bapak Ibu. Bersatu baru kemuliaan Tuhan nyata. Tapi Tuhan bilang, kemuliaan yang akan membuat kamu menjadi satu. Mau jadi satu? Bapak Ibu yang dikasih sama sebelum ini, menjadi satu bukan orang satu seragam, satu model rambut, ya toh, satu model warna lipstick, satu model sepatu. Nah, Bapak Ibu, tapi menjadi satu artinya begini, kita semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita satu pikiran, satu kemauan, satu kehendak, satu perasaan dengan Bapa di surga. Itu yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Karena itu hari ini Tuhan sudah, bersatu, gereja-gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, coba mau bersatu. Cuma semua terhalang. Terhalang di mana? Gereja satu tidak suka baptisan selam. Gereja satu tidak mau salah, tidak penting cara, yang penting dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wow. Mau bersike, mau apa kayak mau segala macam tidak penting. Yang penting dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang jadi satu, cuma gara-gara baptisan. Gereja satu yang tidak setuju pakai tangan, supaya terjadi, sebelum pakai nyamuk. Apa dalam bahasa itu? Lama dari ibadah. Halo. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sampai seperti itu? Kenapa? Cuma satu alasannya. Yesus bilang begini, aku telah memberikan kemuliaan itu kepada mereka, sehingga kemuliaan itu yang membuat mereka jadi satu. Kalau belum bersatu Bapak Ibu, penyebabnya apa? Orang belum terima kemuliaan. Kalau orang terima, pasti jadi satu. Jadi satu, berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta berdoa, Tuhan buat kami bersatu, cuma sampai di doa. Ya kan? Tapi Tuhan itu baik. Tuhan dia so berdoa menjadi satu. Macam-macam terjadi menjadi satu. Nanti corona datang baru jadi satu. Halo. Corona datang jadi satu. Biasa, gening masuk ke CPDI, alergi. Kalau semakin mendatang ke gening, untuk PKP, sekarang semanda. Halo. Kenapa? Tuhan izinkan corona. Tuhan bilang kepala batu, mau kasih yang bagus dulu jadi satu, ya kita izinkan corona datang. Halo. Karena itu sekarang Bapak Ibu, apalagi sekarang ada yang namanya, sekarang sudah terjadi di Indonesia itu momentum 24/40. Itu selama 40 hari. Jadi selama 40 hari, 24 jam itu
ada doa pujian penyembahannya yang khusus di Indonesia. Karena itu siapa yang punya Android, buka-buka, buka di YouTube atau nanti lihat-lihat di Facebook MDK Nasional atau JDN, Jaringan Doa Nasional. Kau lihat tiap 2 jam itu ganti-ganti orang berdoa, ganti-ganti orang memuji menyembah. Kita sudah bilang di JDN pusat supaya tolong di sini nanti mau dapat jadwal jam berapa, atau tolong dapat jadwal jam 3 pagi, nggak apa-apa, tolong kumpul sini jam 3 pagi, amen. Sampai jam 5 pagi, tolong berdoa sama-sama. Halo, amin. Ini periode kedua, nanti ada periode ketiga, Bapak Ibu yang kasih. Mau dapat jadwal, nanti tolong mau bilang, ini tubuh Kristus. Pak Victor dari mana? Tolong semua dari berbagai macam gereja tak kumpul jadi satu di sini. Bapak Ibu bayangkan. Tuhan saudara, jadi satu, Nabi mulai jadi satu. Cuma kita lihat, ini manusia, kayaknya Tuhan pikir begini, kalau mau kasih yang baik-baik, susah baru menjadi satu. Kalau mau kasih yang jahat datang, Tuhan jadi kompak. Halo, oke, yang tangan pembilang, jangan jahat datang baru Tuhan mau bersatu. Jangan kerusuhan datang baru Tuhan menjadi satu. Jangan teroris datang baru Tuhan bersatu. Bapak Ibu yang kasih, ada berita yang keluar, nanti ada corona lanjutan. Corona 20 atau apa itu nama yang mau datang. Ini kamu sudah menjadi Bapak Ibu. Corona 20. Bukan doa lagi, tapi tindakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Bapak di Australia banyak doi muntang. Siku-siku dia menikah kerja, siku-siku dia menikah iyo. Buka-buka deh Facebook tiap hari, Instagram tiap hari. Kau lihat deh, tiap jam ganti status, tiap jam ganti status, tiap jam ganti status. Tuhan izinkan corona datang. Waktu corona datang, nenek panggil lo puasa. Dia yang tolak. Aku malah, kau bikin gue puasa. Tuhan bilang, oh, banyak pakai corona baru suka puasa. Halo. Terus kasih itu Bapak Ibu? Mau jadi satu? Mau jadi satu? Yesus bilang begini, begini. Kemuliaan yang kuberikan kepada mereka akan membuat mereka menjadi satu. Apa itu kemuliaan? Banyak orang, saya juga dulu seperti itu. Kalau bicara kemuliaan, ambil di firman Tuhan di 2 Tawarik 5, 2 Tawarik 6, 1 Tawarik 7, 1 Tawarik 4, 5. Apa itu kemuliaan? Awan kemuliaan memenuhi bait suci. Tuh kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kok boleh kita? Tapi hati itu saudara, dapat rasa enak, berinding. Kemuliaan Tuhan nyata. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan nyata. Bagaimana? Tuh sampai bapak goyah. Dapat aku mimbar goyah. Kamu mesti bilang kemuliaan Tuhan bukan bicara mimbar goyah. Bukan sampai bulu-bulu badiri. Halo. Bukan sampai kapalan dirasa basah. Bukan Bapak Ibu. Kemuliaan itu bahasa Ibrani-nya kabot. Kabut itu artinya apa, Bapak Ibu? Kabut artinya begini, kualitas ilahi. Kualitas ilahi. Kemudian bahasa Ibrani-nya kabut. Bahasa Yunani-nya apa? Bahasa Yunani-nya adalah doxa. Doxa artinya apa? Manifestasi kehadiran Allah di hidup kita. Sehingga kuasa kasih Tuhan menjadi nyata di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mau mengalami kemuliaan Tuhan? Mau mengalami kemuliaan Tuhan? Mau? Bicara kemuliaan, bicara kemahakuasaan. Bicara kemuliaan, bicara kedahsyatan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, doxa, kamu itu bicara apa? Kualitas ilahi. Kualitas ilahi itu apa? Kasih, sukacita, dan sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Itu kemuliaan, itu kualitas ilahi. Waktu orang lihat kualitas ilahi nyata di hidup kita, orang akan bilang, aduh, takut pilih dia. Kenapa? Takut kan karena orang jenggot so, dia rimbun, bukan Bapak Ibu, tapi karena ada orang menikmati manifestasi keadilan Tuhan di hidup kita. Kita pernah naik mikro, Bapak Ibu yang kasih. Kita pernah naik mikro. Di mikro kita menyanyi, Bapak Ibu yang kasih. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ada ibu-ibu di belakang berkata, Pak Pendeta, kita berdosa. Pendeta cuma kok. Kita cuma menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Ibu-ibu di belakang, Pak Pendeta, kita berdosa, Pak Pendeta. Tapi dalam hati sebelah karena berdosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemuliaan Tuhan. Karena manifestasi keadilan Tuhan. Dia langsung ke sebelenti Bapak Ibu, langsung ke sebelenti, Pak Pendeta, turun di sini. Tapi dalam hati ini, Bapak Ibu, dia bayar, tunggu bercerita. Dia yang DP suami ada Bapak Ibu. DP suami sampai berapa ke dia? Dosa apa yang lebih? Jadi suami tanya, dosa apa yang lebih? Turun Bapak Ibu yang kasih, tolong bercerita. Ternyata ibu ada berselingkuh, Bapak belum tahu. Apakah tetangga tahu? Tetangga belum tahu. Tapi yang saya mesti bilang, karena kemuliaan Tuhan. Karena Bapak Ibu, dia suami marah-marah, Nana pulang aja, Nana mati. Nah, Tuhan bicara ke kita, tanya ke suami, dia kali Sabtu dia kemana? Sabtu pagi-pagi. Bu, dia kali Sabtu dia kemana? Siapa Bapak tahu? Kami tahu, Tuhan tahu. Sama Pak Terima itu. Tiap Sabtu pagi, bikin di hotel Selebes, mau ke bawah dan makan uang lain. Halo? Terus kita? Kenapa? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita. Apa? Manifestasi Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Bapak Ibu, di mana-mana mau pergi. Kita bilang, orang berdosa nggak paham duduk dengan orang benar. Itu kebenaran. Rasa gelisah. Akhirnya apa Bapak Ibu kasih? 2 jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Cuma dia menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bayangkan cuma dia menyanyi, Bapak Ibu. Saya percaya begini Bapak Ibu, kuasa pujian yang ada pada Petrus, yang ada pada Paulus, waktu dia di penjara dia memuji-muji Tuhan. Pintu penjara terbuka. Saya percaya kuasa yang sama terjadi waktu kita menyanyi. Aku bernyanyi bahagia. Amin. Karena itu hari ini kita mesti bilang sekali lagi Bapak Ibu. Daripada Bapak Petrus cepat mati, lebih bagus angkat pujian gitu. Amin. Bapak pegang tangan bilang stop Bapak Petrus, supaya cepat mati. Iya. Sudah dipakai itu, cepat mati nun. Halo. Stop Bapak Petrus. Alkitab berkata, orang yang bersungut-sungut akan dibinasakan oleh malaikat. Amin. Nanti baca itu ayat 1 Korintus 10. Orang yang bersungut-sungut, orang yang Bapak Petrus akan dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi waktu orang Bapak Petrus, malaikat maut datang. Halo. Di gereja menyanyi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Iblis bilang, iya teman di gereja banyak. Atau mau keluar gereja 1 lawan 1. Waktu berpulang gereja, Petrus bertanya, makan apa teman kamu?
lupa di pasar, tayangan. Masih gereja menyanyi, oleh ada anak domba. Cuma gara-gara makanan aku marah, tuh. Terus kita Ada. Iblis ketawa. Iblis bilang, oleh dalam domba iblis dikalahkan. Ini gereja ngomong sambil tidur. Kita tunggu kalau gereja satu lawan satu. Halo. Amin. Hari ini Bapak yang berkasih, saya mesti bilang, mari terima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Bapak Ibu, sekali lagi, kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu nyata di hidup kita? Bagaimana? Alkitab bilang, Yesus bilang begini, kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita mesti bilang, hari terampil lagu hari-hari ini di musim-musim corona, angkat lagu tahun 2. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Berapa lama? Sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu dia nyanyi tadi, Tuhan pasti bisa. Amin. Halo. Kemarin Bapak Ibu, Mai Tuhan kasih tunjuk popok pemberi kekuatan hingga kini. Terima haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Hingga ini kita lihat di plastik boleh ada berapa? 2.000 perak yang 1.000 logam. Memang, 3.000 perak. Haleluya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Apa kita marah-marah? Tayangan anak Tuhan kita tondoi. Saya tua kerja biasa kan begitu tuh. Kenapa gue? Kenapa gue apa? Nanti lah gampang mencari doi. Tapi suar ini sampai jadi darah gara-gara mencari doi. Mana sama sambaran pakai doi. Banyak kali Pak Ito menyebut itu. Tapi hari ini Bapak bilang kasih, saya mesti bilang, waktu engkau sedang menghadapi persoalan masalah apapun juga, supaya kemuliaan Tuhan nyata, supaya kemahakuasaan Tuhan nyata, kekuatan, kehadiran Tuhan nyata, saya mesti bilang, sangkal diri, pikul salib. Berapa hari? Hari. Jangan cuma hari Minggu itu sangkal diri. Amin. Tapi teman bilang, Bayu, dia panggil teman nama ngobrik dulu. Kita suka ngobrik pakai nama Bayu. Teman ngobrik dulu. Roger ganti. Bayu, kita sekarang sudah sangkal diri. Nanti kita kaget berpegang Bekasi. Itu susah sangkal diri. Nanti hari Minggu masih ada primanya bu. Weh, waktu dapat di gereja, nangkap teman, sobatis kita, Bayu. Sobatis iyo. 3 bulan lalu kita baptis, ternyata dahsyat luar biasa. Bagaimana? Mantap kita. Memang Tuhan sayang ke kita. Masih pingin nabung hari Minggu. Kalau mungkin waktu ada baptis, kaki nggak masuk. Waktu tangan nggak masuk tuh. Itu belum mati ke kaki dan tangan. Halo. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi satu, ingat, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Ini ada kata lain. Sangkal diri. Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Bukan cuma hari ini mau sangkal diri, tiap hari. Mau mengalami kemuliaan Tuhan? Amin. Mau mengalami kemuliaan Tuhan? Amin. Haleluya. Sangkal diri, pikul salib tiap hari. Orang boleh berbeda-beda, tapi yang kita mesti bilang, selamat orang semuanya, ketergantungan kita kepada Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Kok John bergaul karib dengan Tuhan Yesus, kok Terry bergaul karib dengan Tuhan Yesus,
Pak Samuel bergaul kali dengan Tuhan Yesus. Orang semua bergaul kali dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bagaimana? Tidak bikin kelihatan, cuma karena orang akrab dengan Tuhan Yesus, orang jadi satu. Karena siapa? Karena kemuliaan Tuhan, karena keintiman kita dengan Tuhan. Kalau orang semua bergaul kali dengan Tuhan, ini kalau sudah aku panggil, orang pasti semua menjadi satu. Kenapa? Karena semua datang pada Yesus. Kecuali ada yang pakai ala-ala lain. Halo, DP ala mungkin cat tikus, halo, iya toh, perokok, kita banyak temui orang-orang anak-anak Tuhan barokok, pas waktu dapetin kita, kasih tahu, kita sudah yang sembunyi di tangan, sudah pandai itu jauh. Kenapa? Barokok, Bapak Ibu yang kasih. Halo. Masih barokok. Karena itu waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tanya Pak Petrus. Kalau Tuhan Yesus orang sana, Tuhan Yesus panggil Petrus begini, Petrus. Apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Hari ini, yang masih barokok dengar, Tuhan Yesus tanya, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Apakah kau mengasihi aku lebih daripada gudang garam surya, di Samsung, Marlboro, apa yang masih pembarokok? Amin. Ya, Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kenapa? Waktu Tuhan bisa potong, Tuhan bikin potong Tuhan di rumah. Padahal sudah tulis peringatan, merokok apa? Membunuhmu. Oh, tapi sudah iklan di billboard, di baliho, di televisi, tertulis peringatan, merokok membunuhmu. Maka orang yang jaga rokok kan merasa sadar ternyata kalau merokok buka huruf kan itu baca. Tertulis peringatan, merokok membunuhmu. Mari, dahsyat. Kita tanya, tenang. Siapa yang merokok tenang? Wah, kita bakal buka sepeda pakai ketenangan. Firman Tuhan tidak bilang, hanya dekat di Samsu aku tenang. Alkitab tidak bilang, hanya dekat gudang garam aku tenang. Alkitab bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Gratis lagi jangan membayar 5.000, 10.000. Tapi kalau mau di gudang garam, kita harus datang kepada Tuhan. Terus kita. Kalau bisa pokok, Tuhan bikin kotor Tuhan di rumah. Oke. Tuhan bikin kotor Tuhan di rumah. Alkitab bilang tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan bikin Tuhan di rumah. Kalau Tuhan bisa pokok banyak berdosa. Tarik panjang-panjang. Bodoh. Kita udah beli tamang di Jumbo Bapak Ibu Desa Purwokerto. Ada dia weh. Itu. Kita bertamang tidak salah. Panggil kamu tuh ada di sini, selalu astaga. Iya. Halo. Ada. Besok pokok dulu. Dia kali panjang-panjang itu dulu. Dengar Bapak Ibu yang kasih. Kalau kau isap rokok, kau tidak sayang Tuhan. Kenapa? Waktu dia rumah kotor, dia sudah bikin, kita! Nanya bikin kotor kita di rumah. Wah, iya toh. Soalnya kita dulu sebelum bertobat aktif di gereja. Penatua wilayah. Ketua Komplek Anak Wilayah Mandal Timur 2. Penatua di sini. Penatua. Tiap minggu, pakai jas, pakai sekolah, muka. Maka kita keluar gereja, kita ketemu yang sama nakalin kita. Dia makin mantap ya. Boleh. Duduk di muka, dahsyat, mari. Aku ngawas tuh dari muka. Kenapa? Dia tahu. DP minggu malam, habis gereja, sudah. Coba jarang. Kita sebelum bertobat memang aktif. Penatua di gereja. Tambah main tua. Halo.
Mati gereja mau khotbah karena penatua wilayah. Hari Minggu itu sampai 3 kali khotbah. Hari Minggu di Yaden dengan dalam, jam 9 di Sion dan Nomor, malam di Kayu Watu. Bangga lagi, jadi sombong. 3 kali khotbah tiap hari Minggu. Dahsyat. Mari kita senang dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak cari orang benar, Tuhan cari orang berdosa. Amin. Kita bertobat, Bapak Ibu yang kasih, mungkin kita ada hanya kita kayak besar-besaran. Nah, kita bertobat waktu kita ada di kamar. Kita lihat film tentang kita pribadi. Ada satu penglihatan, Bapak Ibu. Konfirm begini, pantas tak ngana mau bilang kita ngana ke Tuhan. Kalau nggak lakukan ini, kita jadi orang tua, gonta ganti. Pantas nggak? Nyangga Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita mau bilang, ngana berdosa. Gara-gara ngana kita mati dosa. Kita sayang ngana. Hari itu kita bertobat. Kami itu sekarang kita senang adalah jemaat 387 yang menjadi Tuhan Allah mau memberi rahmatnya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku takutkan hingga harinya kelak. Saudara, Yesus dia tidak cari orang benar, dia cari orang berdosa. Salah satunya kita yang Tuhan tambah. Amin. Tambah main perempuan, kita pernah tua sekolah minggu. Tapi kita pun main perempuan. Main perempuan pakai apa? Pakai dari tabungan ada sekolah minggu. Boleh dia pernah tua minggu? Halo. Satu mau menabung, untuk dia, kalau orang kaya anak, untuk panen ini hari. Tapi yang kita satu lagi. Biarlah Allah memberi rahmatnya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Tuhan, ungkit begini kurang aja, Tuhan Yesus saya. Biar kalau saya bilang hidung gono, gigi rope, ompong, Tuhan Yesus saya. Tuhan Yesus apa? Karena kita sayang, kita mati buat saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini yang masih berokok, tinggal baik-baik. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Amin. Yesus tidak ngomong begini, dilarang merokok. Yesus juga ngomong begini, apakah anak sayang kita? Ini dari undang-undang. Dia sayang 4 orang, nyata dia sampai mati serius saja. Karena dia cinta, dia pakai mahkota dulu. Karena dia cinta, karena dia sayang 4 orang. Karena dia sayang 4 orang. Bayangkan, dia dicambuk. Harusnya dia tinggal di surga, tapi karena orang, dia mati di kayu salib. Itu sebabnya waktu dia bangkit, Petrus yang menyangka dia. Ya toh, waktu Yesus sebelum disalibkan, Petrus bilang, kalau ada orang-orang yang mau coba-coba, bagi dulu, lewat dulu tapi mayat. Petrus bilang begitu. Macam mana kecil datang, Om mereka dia ikut dia, tanya kenal sama dia. Bukankah banyak orang sama dengan Petrus? Di gereja, menyala-nyala, haleluya! Maaf, di luar menyangka Yesus. Orang kasih rokok. Tiap hari tua. Ya salah tua. Halo. Perhatikan Bapak Ibu. DP rumah dia bikin bersih, yang tidak pakai baterai. DP rumah orang bertubuh dia bikin bersih, pakai rinso. Nah, DP rumah bersih, dia mesti kayu, mati di kayu salib. DP darah yang bikin bersih. DP darah yang bikin bersih. Bayangkan dia mesti mati, DP darah yang bikin bersih. Kalau rasa berdosa dia bisa perokok,
Baca kesejarah, kalau itu jadi dosa. Potong kau isap rokok, potong kau bagi kesejarah dan tikus untuk tidak menghargai kematian Kristus. Engkau tidak menghargai kematian Kristus. Karena itu hari ini kita mau bilang begini, apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Kalau engkau mau menjadi satu, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Mari berdoa. Haleluya, haleluya. Kita tidak bisa menjadi satu dengan cara kita, dengan usaha kita, dengan ritual-ritual agama kita. Tapi kita boleh menjadi satu kalau kita intim dengan Tuhan. Semua kita intim dengan Tuhan. Kita akan ketemu. Ketemu di mana? Di dalam Kristus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun itu salib, meskipun itu salib, sangkal diri setiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya musik yang menumbuk mental lagu ini, kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak bisa menjadi satu selama kemuliaan Tuhan kita tidak terima, selama kemuliaan Tuhan tidak nyata di hidup kita. Kemahakuasaan, kedahsyatan Tuhan, kalau kita mau kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita, sangkal diri, pikul salib tiap hari. Hari ini, kalau kau ditegur oleh firman Tuhan, kalau kau ditegur oleh firman Tuhan datang kepadamu, dan pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada Simon Petrus, pertanyaan yang sama Yesus tanya kepada saudara dan saya. Apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Berapa banyak kita lebih mencintai apa yang dunia tawarkan daripada apa yang Tuhan karuniakan? Banyak kali jam-jam doa kita terlewatkan hanya karena sinetron, hanya karena acara-acara yang sebenarnya tidak membawa manfaat bagi hidup kita. Berapa banyak kala kita sangkal Yesus, kita tolak kemauan Yesus, cuma karena tawaran-tawaran dunia yang sepertinya menggiurkan, yang
engkau menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Engkau menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sangkal keinginan dirimu, karena engkau sangkal perasaanmu, karena engkau sangkal pikiranmu, engkau ikuti pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang patut dipuji, semua yang disebut kebajikan. Itulah pikiran Kristus. Hari ini, kalau engkau mau mengalami kemuliaan Tuhan, sehingga engkau boleh mengalami keintiman dengan Tuhan, sangkal dirimu, pikul salib tiap hari. Engkau yang mau sangkal diri, pikul salib tiap hari, angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita yang mengangkat tangan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan kita katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ku salib, meskipun percaya selama kami sangkal diri pikul salib tiap hari, kemuliaan, kemahakuasaan, kehadiran Tuhan nyata di hidup kami. Kami akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, karena kami pikul salib sangkal diri tiap hari, kami percaya kemuliaan Tuhan akan nyata di hidup kami. Kemuliaan Tuhan akan nyata. Kemuliaan akan nyata. Kemanapun kami pergi, Tuhan, orang-orang di sekitar kami akan menikmati kehadiran. Orang-orang di sekitar kami akan mengalami Tuhan, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang mau bertobat, mereka yang tawar hati Bapa, mereka mendapat sukacita karena kemuliaan Tuhan yang nyata. Haleluya, haleluya, kemuliaan nyata, kemuliaan nyata di hidup kami,
kami harus bersatu karena kemuliaan-Mu telah lebih dulu turun atas kami Tuhan. Dan kami mau praktekkan ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya seragam kami yang satu, bukan hanya warna rambut kami yang satu, tetapi hati kami, pikiran kami satu dengan Bapa. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati, balaskan berkat berlipat kali ganda untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Victor Donggala. Berkati Tuhan istri, anak-anaknya Tuhan, keluarganya, pelayanannya, apapun yang ia kerjakan Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Persilakan Tuhan. Selanjutnya ada pengumuman. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa mengajar kami siang hari ini. Kepada Bapak Victor Donggala, dan juga terima kasih untuk kehadiran yang maha besar Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa berjumpa di hari ini. Saudara, berjumpa Tuhan siang hari ini, firman yang telah disampaikan, dan puji Tuhan ada satu berita yang gembira. Minggu yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu kita dapat undangan ke Bitung, dan sungguh kalau minggu-minggu yang lalu itu minggu pergumulan, di mana Bitung masih tertutup untuk semua undangan di Bitung. Dan puji Tuhan kemarin ada satu SMS dari Bapak Pendeta di Bitung, Kepala GBI, yang mengundang kita di tempat ini supaya ada hubungan kita baik di sana. Dan hari besok, ya hari Selasa, besok telah dicabut rupanya di Bitung untuk PSBB, dan kita punya acara hari Selasa undangan. Dan puji Tuhan ini luar biasa, sehingga kita pergi tidak takut-takut, tidak perlu pakai izin urus berat segala. Dapat satu undangan di Bitung untuk pengucapan dari Kepala Sidang di sana. Telah selesai mencapai ujian S3 doktor, Bapak Pendeta Dr. Chris Mukubun MA/MTA di sana. Dan hari Selasa kita akan pergi untuk merayakan hari ucapan syukur bersama dengan anak mereka HUT ke-23. Dan kita akan pergi dari sini jam 5 sore, kira-kira di sana jam 7 mulai. Tuhan, sama-sama dari sini untuk membawa kabar baik dan sukacita bersama dengan Bapak Victor dan kita semua. Ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersama-sama dengan kita, Bapak Sanger, Philip Sanger. Ini satu teman dengan papa saya sebenarnya, Carlos Patras, orang Kolongan, ya. Umur berapa sekarang? 78 ya? Iya, 80-an. Ya. Tapi papa ini kita waktu anak-anak masih lihat-lihat disangkan dari Kolongan sama-sama. Anak Pak Saudara dan Papa, ya kan? Ya, di Pak Philips atau Dek Om Wen, dia tuh ada di sini Om Wen, ada di sini. Oh, ya mungkin dekat anak-anak kalau satu waktu nanti tolong Bapak datang. Iya, terima kasih Bapak Philips. Kalau Bapak Philips belum ada tempat ibadah, boleh hari ini kita jam 10 dan Bapak Raul keluarga kita bersama di sini untuk menyatu hati menyembah Tuhan. Minggu depan kita akan dapat satu berita yang baik di Yohanes 4:23, bahwa penyembah benar, Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka Pendeta Wandar Makitung akan menyampaikan bagaimana seorang penyembah itu berkenan di hadapan Tuhan. Minggu depan kita akan dapat kabar baik ini, dan sudah tiba saatnya kita berdoa untuk menerima berkat, doa berkat terakhir. Mari kita bangkit, mari kita nyanyi apa? Ciptaan baru, Roh Kudus, mantap tadi. Silakan, ambil Tom. Ku berbahagia, yakin teguh.
kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah doa kami Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami akan terus ada di rumah Tuhan sepanjang masa, karena kami tahu kedatangan Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Terima kasih Tuhan buat dunia yang sedang ada di dalam sebuah gejolak. Terima kasih Tuhan buat rancangan-rancangan dunia, pemimpin-pemimpin dunia merancangkan 2030 akan ada satu negara, akan ada satu country, ada satu hukum, ada satu dan satu kesatuan dalam semua. Dan terima kasih Tuhan buat informasi ini Tuhan, karena kami tahu Wahyu pasal 13 akan segera terlaksana. Karena setiap orang harus memiliki tanda baru ia dapat membeli dan menjual. Akan ada waktu masa seketika di depan kita ini. Terima kasih Tuhan buat virus corona membangunkan iman percaya kami. Terima kasih dengan virus corona ini Engkau memberikan sebuah pernyataan kasih kepada kami, sehingga kami terus mempersiapkan diri mengisi hidup kami dengan minyak bagaikan gadis limah yang bijaksana. Kami terus mengisi minyak dalam kehidupan kami. Bahkan kami membeli minyak di toko-toko minyak dimanapun terbuka itu Tuhan. Itu sebabnya terima kasih Tuhan buat pernyataan ini. Kami akan terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami terus akan menyala pelita kesaksian hidup kami. Kami akan terus melaksanakan kemauan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya pakai kami setiap kami siang hari ini dengan perlengkapan yang Engkau akan berikan lewat Roh-Mu yang kudus. Pakai kami terus Tuhan di ladang-Mu yang singkat waktu ini, di mana kami akan terus berlari untuk mencapai kemuliaan yang Engkau siapkan bagi kami. Kami mengangkat tangan dan memberkati Bapak Victor Donggala, suami istri di tempat ini. Diberkatilah hamba-Mu dengan pengurapan, dengan kesembuhan. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun dia berada. Ada lemak di sana, ada kuasa Tuhan turun di sana. Ada mujizat terjadi. Dan kami semua yang datang di tempat ini dengan tidak terkecuali Bapak Philip Samir yang sudah lanjut usianya. Engkau terus menggendong hamba-Mu ini Tuhan dengan kasih-Mu. Dan di mana dia berada Tuhan, dia berjumpa dengan kemurahan-Mu. Dan kami berdoa setiap pribadi tempat ini, John, Ibu Leni, yang terus mereka ada di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan menggantikan apa semua yang pernah hilang dalam hidup mereka dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang sakit di hari-hari ini Tuhan akan menjamah lewat bilur-bilur. Kami dapat kesembuhan. Setiap kami yang datang yang susah dihiburkan, yang hilang pengharapan, mendapatkan pengharapan yang baru. Oleh karena firman-Mu itu hidup. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terus berdoa Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan di era new normal ini. Gereja yang baru persekutuan kami ini diundang ke Bitung pada hari Selasa. Dan kami akan pergi bersama-sama jam 4 mempersiapkan jam 5 sore. Kami percaya dalam perjalanan ini Tuhan telah mendahului di sana. Bahkan Tuhan memberikan cuaca yang baik. Bahkan kami terus akan memuji membesarkan nama-Mu. Dan Engkau beracara lewat firman di sana. Ada banyak jiwa yang akan terbuka dan diselamatkan dikuatkan di sana. Terima kasih Tuhan. Waktu akan terus membawa kami sampai kepada kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan
memberikan kami berkat di atas persekutuan kami. Itu sebabnya kedangkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Berkati Engkau, melindungi Engkau, katakan amin. Tuhan ingari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput para salib-salib semua kita yang percaya. Sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih. Kita selesai. See you next week. Happy Sunday. Bye.